warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya salam saya agak dijawab dengan pelit. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan kepada umatnya, orang yang pelit dengan ilmu, pelit dengan harta, lebih lagi ada yang pelit daripada demikian. Apa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu orang yang enggan, yang malas, orang yang pelit, tidak mau menjawab salam, kata Rasulullah. Jadi supaya kita tidak tergolong orang yang pelit, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu, bapak-bapak, anakku sekalian, mari kita bersama-sama menjawab. Jadi saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Pak, saya pernah mondok di pesantren Darul Al-Mujahadah Bangko, yaitu di Pematang Kandis, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Di waktu itu Pak, saya kelas 6 pesantren. Jadi di waktu itu Pak, saya pernah buka kitab. Nama kitabnya itu kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kitab itu Pak, saya buka. Saya baca satu persatu. Ada sebuah hadis di dalamnya, yaitu hadis mutiara. Tertarik saya pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan apa itu hadis, yaitu innallah yuhibbul witr. Artinya bahwasanya Allah itu sangat menyukai yang ganjil. Tahu ganjil Pak? Tahu ganjil Bu? Tahu salah satu angka ganjil? Salah satunya ialah angka 3. Angka 3 ini angka ganjil. Jadi dikarenakan angka 3 ini angka ganjil, Allah suka dengan angka 3. Jangankan Allah, perempuan pun juga suka dengan angka 3. Ibu-ibu yang di sini juga suka dengan angka 3. Mengapa demikian? Contohnya Bu, kalau ibu melihat suami ibu punya motor, ibu senang nggak? Senang nggak Bu? Alhamdulillah. Amin. Amin Bu ya. Setuju? Contohnya lagi Bu, kalau ibu melihat suami ibu punya mobil Tigo, senang nggak Bu? Sangat senang. Semua ibu juga senang, ya. Alhamdulillah. Amin. Setuju ya? Setuju. Contohnya lagi Bu, kalau ibu melihat suami ibu punya bini 3, senang tak? Alhamdulillah. Amin. Setuju Bu? Setuju. Ya. Jadi saking sukanya mak-mak atau ibu-ibu perempuan dengan angka 3, senangnya dengan angka 3 ini sampai habis zaman dulu. Zaman Roma Irama membuatkan sebuah lagu. Apa lagunya Bu? Pengen dengar lagunya dah Bu? Pengen Pak ya? Pengen dengar lagunya Bu.
3 kali puasa, 3 kali lebaran. Abang tak pulang-pulang, adik di rumah sendirian. Buka titik. Jadi dikarenakan tadi Bu, salam cuma 2, nampaknya Allah kurang suka. 3, mantap. Jadi saya ulangi sekali lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduka ya man da'awtana ilal huda wa rasyad wa hadaitana ila khairin ma hadaita ilaihi ibad. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu da'in ila. Yang saya hormati dari situ lawi Bapak Kepala Sekolah SLB Merangin yang saya sebutkan namanya, namun tak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Yang saya hormati para majelis guru yang hadir, yang saya hormati para tamu undangan, para wali murid, umum dan khususnya kepada anak-anakku sekalian, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah yang telah memberi kita bermacam-macam nikmat, mulai dari nikmat umur, iman, kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat melambaikan tangan, menggoyangkan bodi, melangkahkan kaki, bisa belok kanan, bisa belok kiri, bisa belok kanan, bisa belok kiri, maju mundur, cantik. Itu adalah nikmat Allah. Betul? Betul ya? Salawat beriring salam kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sayang tak terbilang, cinta tak terhingga kepada umatnya yang tercinta, yang kita sebagai umatnya Bu. Sepantasnya lah kita bersalawat kepada beliau, sebagaimana salawatnya yang berbunyi Bu, Allahumma sholli ala Muhammad. Gantian. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mari Bu, bapak-bapak, anakku sekalian, mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli
akhir kiamat nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, anakku sekalian, mukadimahnya tak perlu saya panjangkan nampaknya. Adapun tujuan saya berdiri di depan ini Bu, melainkan dan tak bukan sedikit menyampaikan tausiah singkat Bu. Kalau panjang Bu, tidak jadi Bu. Itulah saya singkat. Kalau nak panjang Bu, tunggulah siko saya balik lagi Bu. Pada kesempatan kali ini Bu, saya dah banyak menceritakan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bu. Akan tetapi Bu, saya akan menceritakan tentang orang soleh yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW dan bagaimana mendidik anak-anaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di tengah situasi dan kondisi datang bersilih berganti, melanda dan menghantam umat Islam, kita sebagai orang tua tentu mempunyai tanggung jawab kepada anak. Anak adalah amanah, menyia-nyiakan amanah adalah dosa. Dosa adalah suatu perkara yang besar. Bahkan orang tua pun bisa saja masuk neraka apabila tidak bisa mendidik anak-anaknya. Betul? Betul Pak? Betul Bu? Betul. Ini ada cerita di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang soleh. Mau dengar cerita Bu? Mau anak-anaknya menceritakan tentang orang soleh. Rupanya orang soleh ini beberapa tahun kemudian dia meninggal dunia. Pas di penghisapan ditanya oleh malaikat, sholatnya cukup, puasanya cukup, zakatnya cukup, ngajinya cukup. Di mana ada majelis taklim hadir, fitnah orang tidak pernah. Pasti persidangan malaikat menyuruh kepada orang saleh ini, kamu masuk surga. Alhamdulillah. Pengen masuk surga anak-anak? Pengen ya? Ini saya nak nanya kepada bapak-bapak nih. Pengen masuk surga Bu? Pak? Pengen ya? Mau masuk surga hidup apa masuk surga mati? Sama baik nampak ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya orang soleh ini mempunyai anak Bu. Beberapa tahun kemudian anaknya ikut bapaknya meninggal dunia. Pas di penghisapan anak ini ditanya oleh malaikat, siapa nama Tuhanmu? Tidak tahu kata. Siapa nama nabimu? Tidak tahu. Apa nama kitabmu? Tidak tahu juga. Di mana kiblatmu juga tidak tahu. Apa kamu pernah sholat? Tidak pernah. Puasa? Tidak. Zakat? Tidak. Baca Al-Quran? Tidak. Judi? Hobi? Judi? Hobi? Mabuk? Berat? Zina? Tiap malam. Wah, bereset kamu, kata malaikat. Sedikit
pun tidak ada kebaikan di diri kamu, sedangkan dosa berlipat ganda. Lalu malaikat ini Bu memerintahkan kepada anak ini, kamu masuk neraka. Na'udzubillah. Ini awak nak bertanya Bu dengan bapak-bapak dulu. Pengen masuk neraka dalam keadaan hidup apa dalam keadaan mati, Pak? Hah? Kalau dalam keadaan hidup, ya ambil api itu kan bekal anak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu anak ini protes kepada malaikat. Benar saya tidak percaya dengan nabi saya, dengan kitab saya, kiblat saya tidak pernah sholat, saya tidak pernah puasa, saya tidak pernah zakat, saya judi, saya mabuk, saya zina tiap malam. Saya kerjakan itu semata-mata saya tidak tahu. Sedangkan dia tidak pernah mendidik saya, kata anak. Orang tua saya enak dia baca Al-Quran, saya nyekek botol, didiami saja. Dia enak pergi ke majlis taklim, saya zina, didiami saja, itu kata anak. Jadi apabila orang tua saya masuk surga, saya menuju kepada orang tua saya bergabung dengan saya ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita ini bisa kita menyimpulkan apa tujuan orang tua terhadap anak dan apa tujuan anak dilahirkan ke muka bumi ini. Apa itu? Yaitu melainkan dan tak bukan mendidik anak supaya anak bisa menjadi soleh, yang rajin, yang taat kepada Allah, mendidik anak dengan pendidikan yang saleh, pendidikan yang benar, pendidikan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masukkanlah mereka ke pendidikan yang benar, ke sekolah yang benar. Seperti apa sekolah itu? Seperti sekolah madrasah, sekolah pondok pesantren, pendidikan yang tinggi, pendidikan sekolah yang tinggi yang islami. Di dalam belajar mereka, surah mereka supaya menjadi anak yang pintar, yang selalu taat kepada orang tua, taat kepada agama, taat dan memahami tentang Allah Subhanahu wa taala. Jangan melalaikan suatu pelajaran, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Ini ada sebuah lagu menceritakan tentang anak yang lagi belajar. Pengen dengar, Bu? Pengen? Belajar, mari belajar, belajar janganlah jemu, belajar hendaklah sabar selagi kalian mampu. Belajar di waktu kecil, jangan asik bergurau saja. Kalau ilmu penuh di dada, kemana saja tetap berguna. Kalau ilmu penuh di dada, kemana saja tetap berguna. Rajin-rajinlah ikut sekolah, menuntut ilmu dalam sekolah, jangan bermain. Arang abi besi binaso, tukang puput payah baik. Letupnya tangan, letupnya jari. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan selawat ini kita benar-benar
Amin ya rabbal alamin.